Jemaat yang terkasih, Jemaat Gereja Generasi Apostolik, apa kabar? Saya percaya semua kalian bisa memenuhi makanan rohani setiap harinya, supaya jiwa Anda tidak jauh dari Tuhan. Saya bersekutu dengan Tuhan, baca buku, pagi hari bangun jam 4 pagi. Saya membaca mengenai bagaimana pentingnya untuk kita itu meresponi, pay attention untuk undangan Tuhan, untuk bertemu dengan kita. Saya nggak mau kasih tekanan di kitanya, saya mau kasih tekanan di Tuhannya yang selalu menginisiatifkan pertemuan dengan kita. Dan setiap kali dia datang mengundang kita, kita tuh ada rasa lapar, rasa rindu, rasa kangen, rasa haus akan hadiratnya. Nah, sementara kita ini masih ada di dalam perjalanan 40 hari, dari Yesus masih ada di bumi dengan tubuh dipermuliakan. Sebab Paskah artinya kebangkitan Tuhan Yesus. Okay, bottom line is about the resurrection of Jesus Christ. He is alive. Makanya semua kita yang di dalam Kristus, waktu dia balik kedua kalinya, we will be alive just like him. Bagaimana dia, kita yang memandang dia, begitulah kita diubahkan. So kita semua di musim kedukaan, di musim kesedihan, kesusahan, sedih, marah, kacau lah. Banyak emosi-emosi yang Anda mesti belajar untuk bisa tertanam di dalam kasih Kristus dan damai sejahteranya ya. Sebab kita baca di Yohanes 20 ayat 11 sampai 23, atau hari ini saya akan pakai Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 43, 45, di mana Yesus itu sabar sama kita, sabar dengan murid-muridnya. Yang bikin saya kagum dan bikin saya penuh pengharapan. Ya, semua murid-muridnya itu mantan daripada pengikut Yesus di fase awal. Kenapa kok saya bilang mantan? Sebab kan 3,5 tahun pertama mereka jalan sama Yesus. Kemudian waktu Yesus mulai difitnah oleh muridnya sendiri yang dia kasihi, yang ada juga di ruang atas di Yerusalem, di Yohanes 13, waktu Yesus lepaskan jubahnya, dia ikatkan kain lena untuk dia cuci dan basuh setiap kaki para muridnya yang Yahudi asli, Yahudi kental, yang tidak bisa seorang Yesus kok jadi pencuci kaki, berarti kok menyamakan dirinya kayak budak. Dan Yesus berkata, aku datang dari kerajaan surga. Di kerajaanku, saya kutip langsung ya dari Matius 20 sama Yohanes 13. Di kerajaanku itu di Matius 20 ayat 26, 28 sampai 28, tidak ada orang memimpin dengan tangan besi, dengan maksa orang. Tidak seperti itu kita. Tapi barang siapa mau terkemuka, mesti jadi pelayan semuanya. Barang siapa yang mau jadi pemimpin, mesti jadi hamba. Jadi kalau Anda kepingin mimpin satu grup, coba Anda jadi hamba dulu bagi mereka. Anda melayani mereka lebih dulu. Oke? Di Yohanes 13 saya gabung, dan dia berkata, kau panggil aku guru dan tuanmu. Bagus, itu benar kok. Memang aku tuan dan gurumu. Karena aku gurumu dan tuanmu, apa yang teladan kuberikan padamu, kau juga harus lakukan. Bahwa aku tidak datang untuk minta dilayani, aku datang untuk melayani. Demikianlah kamu. Dan di ayat 34-35, aku berikan perintah yang baru. Apa sih melayani orang yang kita mau pimpin? Apa itu artinya? Itu di perintah baru dia. Yohanes 13 ayat 34. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. So kita semua yang lahir baru, hari Paskah itu artinya hari kita dilahirkan kembali. Apa yang lahir dari roh adalah roh, apa yang lahir dari air adalah air. Nah, kita udah lahir dari roh, makanya namanya lahir baru. Hidup kita tidak lagi diatur oleh apa kata orang, apa kata lingkungan, apa kata nafsu emosi kita. Enggak. Hidup kita diatur oleh kehendak Allah, oleh Roh Kudus. Dia tuh kayak manajer hidup kita loh di bumi, ya. Dia rohnya Allah, wakilnya Allah Bapa, dan Yesus di bumi adalah Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 1 sampai 8. Dia katakan orang yang lahir baru hidupnya semenjak lahir baru sama seperti angin. Kita nggak tahu angin kemana perginya. Kita nggak tahu dia niup dari mana kemana. Tapi kan kita tahu daun itu bergoyang kan. Demikianlah orang yang hidup dipimpin roh.
So kita nggak bisa dikasih garansi bahwa kita bisa hidup setia di dalam roh setiap hari. Tapi kalau kita perhatikan, kita bergaul, kita latihan to walk in step. Ini mesti latihan, ini suatu praktek. Karena practice makes permanent. Jadi kita nggak bisa dapat garansi jam segini-segini aku datang. Nggak bisa. Oke? Orang profetik, orang apostolik, Anda tidak dapat garansi bahwa jam-jam tertentu Tuhan datang. Dan Anda nggak profetik, Anda nggak apostolik. Tapi orang profetik seperti Elia, dia bisa punya pendengaran. Hujan mau turun di Israel setelah 450 nabi palsu yang dipimpin di bawah kekuasaan Ratu Yezebel disembelih semua sama Elia dan semua nabinya Tuhan dan semua rakyat yang akhirnya bertobat karena Allah membuat pertunjukan gede-gedean, kolosal, showdown dengan api Allah menjilat semua korban petang, menjilat air di parit. Musuhnya kan api sama air gak ketemu, ini dijilat habis untuk menyatakan kepada Israel, Tuhan, Allah Israel, memiliki hamba di bumi, di Israel, namanya Elia. Dia bukan nabi bohong, dia bukan nabi sesat, dia bukan nabi penipu. Dia nabi Allah, pelayan Allah. Dan Allah itu hidup. Nah, kalau di perjanjian lama aja, Allah pakai fisik kok menunjukkan dia hidup. Ada tiang awan, tiang api, sekepal, segenggam ukuran, segenggam tangan daripada awan untuk menunjukkan bahwa hujan akan turun di Israel. Karena waktu itu kan 6 bulan nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada embun. Wah, kelaparan total deh. Janda Sarfat ingat? Siapa yang kasih makan Elia di Sungai Kerit? Ingat itu semuanya? Nah, bukankah burung gagak? Dia makan steak. Kalau Allah yang menyediakan, no issue. Dia tetap memberikan kerinduan hati kita. Nah, dengarkan baik-baik. Elia itu bisa dengar suara hujan. Padahal nggak ada orang ngeliat loh. Dan bujangnya disuruh bolak-balik laporan ke dia. Kamu lihat apa? Kamu lihat nggak? And dia udah dengar, makanya dia si Ahab suruh buru-buru naik kereta kudanya itu. Betul kan? Dan pegawainya, pelayan juga disuruh bolak-balik sampai 7 kali. Dia bilang, oh iya, aku lihat segumpal awan. Nah, sejak itu dia bilang sama Ahab tuh, hujan mau turun tuh. Dia dengar suara dera hujan, padahal belum ada fisik, belum mendung loh. 2, dia lihat segumpal awan, bukti air hujan akan turun. Nah, orang yang betul-betul lahir baru dan Yesus hidup kan ya, efeknya Yesus hidup di saya, di pikiran Anda mestinya kalau gitu dia hadir terus dong, kan dia hidup dan pakai tubuh dipermuliakan aja nembus tembok rumah yang digembok pintunya kok karena 12 rasul pada ketakutan, betul kan? Yohanes 20 ayat 19-36. Kuburnya Yusuf Arimatea, gua batu yang ditembus kok, dia jebol keluar. Malaikat Tuhan tidak membuka pintunya kuburan untuk nolong Yesus keluar loh. Sudah keluar, udah bangkit dia. Itu dibuka untuk para wanita yang pagi-pagi subuh masih gelap bawa rempah-rempah, bakmur untuk mengapani, untuk mengawetkan tubuh jenazahnya Yesus. Ternyata kosong kuburnya. Bahkan kain kapan ditaruh di tepi kepala, bagian kepalanya Yesus rapi digulungnya. In order everything. So dengan kebangkitan Yesus, implikasi di pikiran kita adalah Yesus hadir, dia hidup. Artinya kehadirannya dapat kau miliki sekarang di jam ini juga. Di seluruh dunia, di seluruh planet bumi, pelosok manapun juga, Yesus bisa hadir untuk Anda. Seperti dia menemukan Maria Magdalena di kuburan, seperti dia ketemui semua 12 para rasul, dia bisa temui Anda juga. So saya sebutkan hari ini firman Allah bagi kalian, the God yang menemui Anda, Tuhan yang menemui Anda. So jangan Anda berpikir susah kalau doa ngantuk, gak ada apa-apa. No, saya mau bagikan kepada Anda praktek untuk bisa mengenal Tuhan day by day. Okay? Melalui buku ini, dari emosi yang gak sehat sampai emosi yang sehat, itu dapat dilakukan kalau Anda pasangkan buku ini dengan buku melakukan menemui Yesus dan menanti Tuhan di hadapan Tuhan sesuai Mazmur 37 ayat 7. Tapi setiap hari, tidak perlu minta mujizat keuangan, kesembuhan badan, nggak perlu. Just being with Him.
Sebab kalau Allah beserta kamu, siapa yang bisa melawan kamu? Itu ayat akan dibuktikan di musim ini. Now, day by day, itu saya ambil dari Kolose 3 ayat 10. Saya bacakan ya. Di Kolose 3 ayat 10, dikatakan di sini bahwa, bagus sekali deh, saya senang sekali versi bahasa Indonesianya. Kali ini saya bangga. Ayat 10. Kenapa kok nama bukunya alat ini untuk membuat pengalaman di buku ini menjadi kenyataan? Day by day. Dari ayat Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. No. Paulus berkata melalui surat pada jemaat Kolose, manusia baru kita yang kita mesti kenakan, dengan cara melepaskan, mengenyahkan manusia lama kita, itu jati diri yang salah tuh. Itu topengnya. Dimana kita karena lahir dalam dosa, hilang kemuliaan Allah, terus dibesarkan di keluarga kalau belum kenal Tuhan kayak saya, dibesarkan di keluarga yang nggak kenal Tuhan. Waduh, tekanan orang tua, tuntutan orang tua besar. Jadi kita tuh anak-anak nggak menjadi jati diri kita sendiri. Kita jadi tunduk dan ketakutan orang tua, mesti menjadi apa yang orang tua mau. Kalau orang tuanya dulu nggak kaya, nggak pendidikan tinggi, nggak ke universitas, kita dipaksa mesti ke universitas. Padahal kita nggak suka. Gitu loh, mungkin sukanya pekerjaan yang keterampilan, mungkin desain, jahit baju, kan nggak perlu tinggi-tinggi kuliahnya, tapi karena dipaksa. Namun kalau Anda setelah lahir baru mau terus-menerus mengenakan manusia baru untuk diubah menjadi mendapat pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, you do this every day, minimal 2 kali deh. Pagi hari jam 4, jam 4:30 pagi, Anda minta Roh Kudus bangunin Anda. Pasti kok Anda bangun. Dan nggak ngantuk. Enak malah. Baca buku ini dulu. Baca per paragraf atau per bab. Kelar, kita lakukan ini. Ini akan membuat Anda tambah hari tambah dekat sama Tuhan. Nanti Anda akan bisa mengalami pengalaman dari bukunya Emotionally Healthy Spirituality Woman. Di sini kita belajar 8 hal yang kita mesti tinggalkan untuk merubah hidup kita. Apa sih yang mesti ditinggalin? Anda baca buku ini. Salah satunya, dengan Anda memiliki jati diri yang baru, yang benar, Anda tidak akan memakai topeng. Anda tidak akan bohongi dirimu. Contoh, Anda capek tapi karena sungkan sama orang, nggak enak sama orang. Oh nggak apa-apa, padahal capek banget loh. Nah kalau Anda bisa bohongin diri Anda kan bisa bohongin siapa-siapa aja. Dan Anda bukan dirimu sendiri. Yang kedua adalah emotionally healthy spirituality, tapi khusus buat leader. Nah, untuk membaca ini dan menjadi leader yang emosinya sehat, kalem, tenang, Anda mesti praktek buku ini dulu. Emotionally healthy spirituality, gunung es, iceberg. Nah alatnya untuk memakai ini, untuk menjadi seperti apa yang diajarin, menjadi manusia baru, ini alatnya. So saya mau mengundang Anda semua, selama Anda berada di rumah, tetap menjaga physical distancing, social distancing, dan Anda karena PSBB, kita juga tidak ke kantor, kita work from home, anak-anak school from home. Namun kita nggak berarti badan jauh, nggak berarti hati kita jauh dong. Satu, hati kita dekat sama Tuhan, pasti kita empati dan sesama. Empati dengan para hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan. Empati dengan keluargamu yang gak biasa tinggal di rumah terus. Empati dengan rekan-rekan kersel kalian. Never judge people. Do not despise people. Karena perasaanmu berarti bagi Tuhan. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Untuk saya bagikan kepada Anda untuk mengenal, menyadari siapa kita. Itu akan menolong kita untuk mengenal Tuhan. Baik, dari Pastor Indri Gautama, saya berdoa buku-buku yang saya berikan, ini adalah saat yang paling tepat Anda dikuatkan, dikokohkan seperti baja jiwanya, sehingga tidak terombang-ambing dengan segala pengajaran palsu yang ada di saat ini. Be strong, we bless you, and we pray for you, and we love you. God bless you.